Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyina wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul qur'ana wa yatata'tahu fihi wa huwa 'alaihi syaqul lahu ajran. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua di kesempatan pagi hari ini dengan duduknya kita di masjid mushola ini ya, di mushola Al-Ikhlas, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan sebagai wasilah kita dapat hadir di tempat ini senantiasa menjadi berkah ya, menjadi manfaat baik itu di dunia terlebih ke kehidupan akhirat, dan senantiasa curahan rahmat, taufik dan hidayahnya serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Taib. Alhamdulillah kembali lagi juga di tempat ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita yang terkait dengan tuntunan tahsin dan kaidah tajwid, yang mana kita sudah membahas atau melewati sifat terkait dengan sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan, atau sifatul huruf la diddalaha, sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Kalau tidak salah kita sudah membahas yaitu pada sifat tafashi ya, sifat tafashi ya, yaitu sifat yang keenam di buku ini atau modul ini, yang mana kita sudah bahas di pekan yang lalu. Yang pertama yaitu sifat takrir ya, sifat takrir sedikit ya, sambil mengulas atau mereview materi kita di pekan yang lalu. Sifat takrir adalah sifat yang ada dimiliki oleh huruf ra, yang mana takrir secara bahasa artinya mengulangi atau pengulangan, sedangkan secara istilah adalah pengucapan huruf yang disertai bergetarnya ujung lidah. Agar huruf ra memiliki atau mengandung sifat takrir, maka sebagai seorang pembaca atau seorang qari hendaknya sifat ini tidak dihilangkan. Tapi memang karena sifat alamiahnya dari huruf ra ya, tapi sekali lagi di sini kita perhatikan huruf ra tidak sama dengan huruf r ya. Jadi kalau seandainya kita baca, jangan yang membaca Al-Qur'an jangan mengucapkan huruf ra itu dengan huruf r, karena berbeda sekali, terutama dari segi makhraj atau tempat keluarnya huruf ya, itu bunyinya sangat berbeda ya. Kalau mungkin kalau kita
R ada di ujung, lidahnya ada di ujung tapi di luar, di depan dekat bibir. Sedangkan kalau huruf ra berada pada mana Pak? Gusi, ujung lidah yang bertemu dengan gusi, atau yang pas berada di atasnya ketika dia membenturkan atau mempertemukan ujung lidah dengan langit-langitnya. Jadi sangat berbeda, dari segi makhraj saja sudah berbeda, apalagi ditambah ini ada sifat yang mengikutinya. Jadi diantaranya itu sifat takrir. Ayo bacanya gimana nih? Takrir atau takrir? Pakai ko atau kaf? Ya, takrir. Ya, kemudian cara membacanya takrir, rir, tidak takrir, ya rir. Nah kalau rir itu getarannya banyak, rir. Harusnya bacanya rir. Ya, dua getaran saja. Takrir, rir. Jangan rir. Nah, rir kebanyakan getaran. La khabir. Nah, la khabir. Ya, jangan la khabir. Bir. Nah, kebanyakan. Nah, ini yang getaran yang dilarang oleh para ulama qiraah. Baik. Kemudian yang mana sifat takrir ini adalah disebabkan karena sempitnya makhrajnya. Waalaikumsalam. Sempit makhrajnya. Tapi kalau sudah sempit jangan dipersempit lagi. Yang pada akhirnya kalau dipersempit lagi nanti dia nggak keluar takrirnya. Nah, seperti itu. Nah, itu dipersempit makhrajnya. Nah, dia berarti di tengah-tengah tuh. Nah, pas di situ ya. Bismillahir. Jangan tidak seperti itu. Kemudian dibahas juga di pekan yang lalu sifat tafashi, yaitu sifat yang dimiliki atau diikuti oleh sifat pada huruf shin. Ya, shin tafashi ya, pada huruf shin secara bahasa artinya menyebar atau meluas. Artinya secara istilah pengucapan huruf yang disertai menyebarnya angin atau udara di dalam mulut sampai keluar. Ya. Jadi pengucapannya harus hati-hati, jangan sampai dua mulutnya justru malah menutupnya. Ini nggak boleh, ya. Nash, ya. Shirata. Itu pakai shin apa huruf shad? Pakai shad ya. Sha. Nah, baru sha. Terkadang kalau kita baca huruf sha, syaitani, mulutnya ikutan juga. Harusnya jangan sampai ikutan. Sha, syaitani, ya. Syakur, ya. Abdan syakura, ya. Baik. Masih paham ya, Pak? Paham gak sih? Saya cuma hanya mereview aja nih. Ntar ini apa ya? Jelas, guys?
Ya, maksud saya cuma coba nyantel nggak, masih yang kemarin itu masih ingat nggak sih gitu, masih paham nggak? Jadi nanti insya Allah akan lebih terasanya ketika praktek. Ya. Tapi berikutnya kita akan masuk pada sifat yang ketujuh, yaitu sifat al-istitalah. Al-istitalah, yaitu secara bahasa artinya al-imtidadu. Al-imtidad yaitu memanjang. Al-istitalah secara bahasa artinya memanjang. Apa yang dimaksud memanjang di sini? Dijelaskan secara istilah. Indifa'ul lisan inda nutqid dad min muakhiratil fami ila muqaddimatihi hatta yulamisa ra'sul lisan usul ats-tsanayainil ulyaini wa dzalika ta'thiril hawa ad-daghiti khalfal lisan, yaitu indifa'ul lisan, terdorongnya lidah ketika melafalkan huruf dad. Ketika mengucapkan huruf dad, lidah ini terdorong dari muakhiratul fami, yaitu dari akhir lidah atau pangkal lidah, dari pangkal lidah sampai ke depan, ila muqaddimati sampai ke depan, hatta yulamisa sampai menyentuh ujung gigi. Ini sudah dibahas apa belum ya? Sudah ya? Sudah ya? Oke, nggak apa-apa, kita review lagi ya. Sampai menyentuh kepala lidah pada ujung gigi seri atas. Yang demikian itu adalah terjadi karena tekanan udara yang kuat di belakang lidah. Jadi kalau dorongan angin atau udara saking kuatnya, ibarat gini Pak, kita menutup sesuatu yang ditiup atau dipompa. Misalnya ini aja, itu nggak ada celah bolong, cuman hanya lubang itu yang buat masukin selang. Ya kita kayak niup balon atau masukin sesuatu. Nah, ketika dipompa, dia akan melembung, karena tidak ada celah lain, sehingga pergerakannya lebih kuat, karena nggak ada pintu keluar. Nah, ketika ini terjadi, maka secara otomatis semua gerakan yang ada di dalamnya itu pasti akan bergerak secara kuat. Makanya ketika mengucapkan huruf dad, nah itu dari belakang Pak, dari belakang dulu ke depan, dorongannya dari belakang ke depan. Ya. Dan satu, memang makhrajnya huruf dad di sini ada pada sisi lidah bagian belakang, kemudian bergeraknya tadi dari belakang ke depan, itulah disebut sifat istitalah sampai ke ujungnya. Ya. Kalau secara makhraj, sisi lidahnya menopang atau menumpu pada dinding gigi seri belakang, geraham, bukan gigi seri, gigi geraham. Coba antum beras. Nah, dari belakang. Jangan terbalik, jangan ujungnya yang ditekan, jangan ujung lidahnya yang ditekan, belakangnya tidak. Apa yang terjadi? Huruf dal yang keluar.
Sering terjadi ketika mengucapkan kata seperti ini, awalnya sudah benar, misal walau, ketika melepasnya do pakai dal dengan vokal o, harusnya sama, karena jadinya ketika huruf ada satu huruf yang bertasdid, hakikatnya adalah dua huruf. Ada dua huruf, pertama yang sukun dan yang kedua berharokat. Walau sukun nih, walau bo, nah sama ketika bonya bo, hanya saja ketika dia berharokat agak sedikit merenggang dari pertemuan hurufnya, pertemuan pelafalannya, anggota pelafalannya agak merenggang. Nah, semua huruf yang ada hijaiyah, kalau kita pengen tahu makhrajnya di mana, maka sukunkan huruf tersebut, didahului dengan huruf, kemudian huruf yang berharokat. Seperti tadi ya. Itu sifat istitalah. Sampai di sini jelas dari tiga bahasan yang kita sudah bahas di kesempatan yang lalu. Berikutnya masuk pada ini, kalau di buku ini kan hanya 7 ya. Namun saya pernah membahas ada berapa Pak? 9. Artinya sampai sifat 7 ini hanya dibahas di dalam kitab kitab Al-Jazari ya. Namun yang sifat berikutnya sifat 2, sifatnya berikutnya tidak dibahas, namun dibahas di kitab yang lain, dibahas di dalam kitab Nihayah Al-Mufid. Taib ini buat pengetahuan kita. Jadi namun banyak yang menyebutkan juga, ulama menyebutkan bahwasanya pada sifat yang ke-8. Apa itu sifat yang ke-8? Yaitu sifat gunnah. Udah pernah dengar gunnah Pak? Ayo, pernah dengar gunnah? Gunnah pernah dengar? Idgham ya, hukum idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Nah, kita dengarnya seperti itu ya. Gimana? Bukan. Ya, gunnah itu artinya dengung, sengau, suara sengau yang keluar dari hidung. Makanya gunnah makhrajnya di mana? Gunnah ada di hidung atau al-khaysyu yang menjadi salah satu makhrajnya atau tempat keluar huruf. Taib. Apa itu gunnah? Secara bahasa artinya sautu fil khaysyu. Sautu fil khaysyu. Gunnah artinya, boleh ditambah ya catatannya karena di buku ini tidak disebutkan. Buat pengetahuan, tambahan pengetahuan aja. Sautu fil khaysyu artinya suara yang ada pada pangkal hidung. Secara bahasa, al-gunnah adalah suara yang ada pada pangkal hidung. Secara istilah, hiya sautun ladzidun murakkabun, yaitu suara yang enak ya, yang suara yang enak yang tersusun fi jismin nuni, pada huruf nun, wal mimi dan huruf mim, fahiya thabitatun, dan gunnah di sini adalah sifat yang tetap pada dua huruf tersebut, yaitu mim dan nun. Jadi nggak boleh dalam keadaan apapun
Ya, dalam keadaan apapun gunnah itu baik hurufnya dia dalam keadaan sukun, bertasdid ataupun berharokat, ada gunnahnya. Ada gunnahnya. Walaupun dengan kadar yang berbeda dalam mengucapkan. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas lebih dalam, mungkin pada bahasan berikutnya ya, setelah sifat ini. Kita pahami saja dulu apa itu gunnah. Ya. Sekali lagi secara bahasa, gunnah adalah suara yang ada pada pangkal hidung, sedangkan secara istilah adalah suara yang enak didengar yang tersusun pada huruf nun dan mim yang merupakan sifat yang tetap, ya, sifat yang tetap dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan sukun maupun berharakat ataupun bertasdid. Kalau saya sih kadang ulama itu jarang menyebutkan tasdid, Pak. Karena tadi sakit tasdid itu tadi dua huruf yang sama. Yang pertama sukun, yang satu berharakat. Baik. Berikutnya yang ke-9. Nanti kita akan prakteknya akan dibahas dua bahasan ini. Yang 9 adalah khofa. Ini saya habiskan dulu ya sifatnya. Apa itu khofa? Khofa secara bahasa artinya tersembunyi atau samar. Nah, tadi sedikit disinggung sama Pak Faiz. Samar, khofa, atau kita mengenalnya dalam ilmu tajwid itu ikhfa. Ya, khofa, ikhfa, samar atau tersembunyi. Secara istilah yaitu khofa hiya atau huwa khofaun sautil harfi inda nutqi bih, yaitu tersembunyinya suara huruf, ya, suara huruf ketika mengucapkan hurufnya, tersembunyinya suara huruf ketika melafalkan atau mengucapkannya. Kalau tadi gunnah terjadi pada huruf nun dan mim, dan untuk khofa terjadi pada huruf H dan huruf mad. Huruf H, jangan salah sebut, bukan H besar, H yang ada di tenggorokan bagian bawah. Kalau H kecil ada di tenggorokan bagian tengah atau wasatul. Huruf H dan huruf mad, alif sukun, waw sukun, ya sukun, ayu. Nanti kita kenalnya ayu atau awai. Belajar tajwid dulu ingatnya gitu. Udah hafal huruf mad, gimana caranya? Ucapin aja ayu atau enggak awai. Jadi alif sukun, waw sukun, dan ya sukun. Maksud samar di sini bagaimana? Ya, kita bahas satu hurufnya dulu, yaitu huruf H. Sebagai contoh, kita mungkin bisa langsung praktek aja ya,
Suratul Fatihah Pak, dibuka. Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Kita langsung sesi praktek langsung. Dan dari sekian sifat yang 9 ini, seluruhnya ini bukan seluruhnya, artinya 1.1 nomor 1 sampai 8. Maksud saya 1 sampai 8 ini dimulai dari sifat sofir, qalqalah, lin, inhiraf, takrir, tafashi, istitalah dan gunnah. Ini sifat yang harus dikeluarkan, harus dimunculkan. Ya. Sedangkan khusus untuk sifat khafa ini justru jangan dimunculkan. Loh, kalau nggak dimunculin ngapain dibahas tadi? Justru penting supaya kita hati-hati. Harus hati-hati. Tapi jangan dipraktekkan, jangan diamalkan, hanya sebatas untuk kehati-hatian. Maksudnya bagaimana? Coba antum lihat surah Al-Fatihah. Sederhana saja ketika kita mengucapkan Bismillah. Coba Pardi, Bismillah. Terus. Pak Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Beda apa sama? Di sini ada huruf H. H besar. Ya, H besar. Pada lafaz Allah ada huruf H. Orang ada yang membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Samar. Harusnya bagaimana? Ditekan. Tapi walaupun ada memang ulama berpendapat ada yang gak usah ditekan. Justru saya lebih sepakat dengan yang menekan, karena kalau tidak ditekan, ini salah satu caranya, itu akan samarnya akan tampak. Sering Pak ini kita dengar baca Bismillah, apalagi cepat bacanya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pernah dengar? Nah, inilah yang dimaksud dengan sifat khafa yang tidak boleh dipraktekkan, nanti jangan diamalkan. Buat kehati-hatian kita jangan, artinya kita harus terbaliknya, jangan samar, harus diperjelas. Bismillahir. Iya, haknya, fokusnya ada di H. Sering pasti kita nggak sadar ketika kita mengucapkan Bismillah ini nggak jelas huruf H-nya. Kadang lebih parahnya lagi malah I. Bismillahir. Coba aja. Kalau nggak kita pertegas, cuma kita di situ Pak. Ya. Itu yang terjadi pada huruf H. Ketika dia berharokat. Kalau yang dia ketika sukun bagaimana? Misalkan saja khairul bariyah, khairul bariyah.
banyak yang bacanya bariyah, hanya hilang. Apalagi di ujung habis napas sudah kelar, hanya hilang. Baca huruf H di akhir ayat, ayatnya panjang, udah nggak jelas, semakin nggak jelas. Padahal menghilangkan satu huruf pada kata tersebut walaupun dia sukun itu tidak diperbolehkan. Baik. Makanya dibaca ketika kita baca kata atau ayat juga, jadi bisa di awal. Kalau di awal mungkin powernya masih kuat. Biasanya sering terjadi di tengah, Pak. Di tengah, apalagi di akhir. Kalau di awal, misalnya di sini dikata ayat ke-6, masih kuat powernya karena masih awal. Tapi kadang juga ihdinas, karena bacanya cepat lewat, samar juga. Ihdinas, jadi nggak sempurna. Menyebut tapi kurang sempurna mengucapkan huruf hanya. Makanya perlu ditekan di sini. Dengan cara apa? Ingat Pak, huruf H pada sifat yang tidak memiliki pada sifat yang memiliki lawan. Huruf H ketika di awal dia mempunyai sifat rikhwah atau rokhwah. Nah, salah satu caranya itu dengan membaca dipanjangkan. Ihdina, jangan makanya kalau bacanya cepat pasti samar, hilang, seolah hilang huruf H-nya. Ihdinas, ya. Ya. Jadi kalau di antara kita ada kadang ada yang membaca Al-Quran ataupun dalam memimpin imam sholat, boleh nggak bacanya cepat? Diperbolehkan, tapi tetap harus diperhatikan. Cepat saja tidak cukup, tapi tetap harus memperhatikan. Karena tartil yang dimaksud dengan tartil warattilil Qur'ana tartila, artinya termasuk di sini bacaan cepat namun dengan tetap memperhatikan kaidahnya. Jangan sampai karena cepat akhirnya ditabrak semuanya. Larangan-larangannya ditabrak. Yang harusnya diucapkan tidak diucapkan. Yang harusnya tidak diucapkan malah mengucapkan. Baik. Kemudian pada itu huruf H ya. Berikutnya ada pada huruf mad. Pada huruf mad. Makanya kita kalau kita kenal belajar ilmu tajwid, ada huruf mad itu namanya mad tabi'i, mad far'i. Mad tabi'i itu mad yang menjadi tabiat. Tabiat itu apa? Dasar. Sedangkan mad far'i artinya cabang. Mad tabi'i dasar, mad far'i cabang. Ini sering terjadi ketika kita membaca huruf mad, kadang nggak jelas melafalkannya, sehingga makanya ulama menetapkan ada namanya mad far'i yang panjangnya lebih dari ketika kita mengucapkan atau membaca suatu huruf, panjangnya bukan hanya sekedar 2 harokat, namun ada 3, 4, 5, 6 ya. Fungsinya untuk apa? Tadi Pak, salah satunya untuk menghilangkan sifat khofa, tidak mempraktekkan sifat khofa. Ada baca waladdallin. Di sini mana panjangnya?
Kadang kita baca apa, terlalu mengikuti lagu. Terlalu mengikuti lagu. Akhirnya yang harusnya dipanjangkannya lebih, tapi malah pendek. Mungkin hanya 2 harokat. Bahkan malah dihalang, tidak dibaca mat. Ya, jadi nanti kalau kita belajar mat, nanti coba kita pelajari deh. Insyaallah akan ketemu di mana sih sebenarnya yang dimaksud di sini al-khafa ini yang kemana? Ya. Baik. Sampai di sini 2 bahasan jelas. Mat tabii sama Mat tabii dan huruf H. enggak mat. 2 mat jenis cabang. Mat tabii dan mat far'i. Ya, cabangnya. Yang mat far'i sendiri terdiri dari beberapa mat, banyak. Makanya mat far'i itu cabangnya namanya cabang banyak, Pak. Bukan satu. Ya, nanti kita akan lewati di kesempatan berikutnya. Baik, kita akan coba praktek. Kemarin sampai ayat ke berapa, Pak? 3. Ayat ketiga apa ayat 4? 4 ya. Baik, kita akan lanjut ke ayat berikutnya. Silakan disimak, dengarkan dan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, antum bisa perhatikan di sini ada huruf ya yang bertasydid. Ya, huruf ya yang bertasydid. Iya. Jadi untuk membedakannya, karena banyak cara bacanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak bisa bedakan. Itu ya tasydid atau bukan. Makanya untuk membedakannya agak ditinggikan sedikit. Iya dipanjangkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Nah di sini Pak, nasta'in. Kadang sering nunnya hilang, samar. Nasta'in, sama. Yang panjang kena panjangnya doang. Ain. Harusnya ketika dia sukun, tempelkan ujung lidahnya pada gusi. Nasta'in. Jangan udah lepas, akhirnya hilang. Nasta'in. Ya. Iya, memang gunnah, tapi kadar gunnahnya rendah. Tetap tadi kita sudah bahas, nun dalam keadaan apapun ada gunnahnya, namun dengan kadar yang berbeda. Insyaallah nanti kita akan bahas di kesempatan berikut. Baik.
Coba silakan Fardi ayat kelima. Ya. Lagi mikirin apa? Angsuran ya. Angsuran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, silakan Pak Faiz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sebelahnya Pak Faiz, siapa saya lupa. Pak Ego. Ah, Pak Ego. Iya. James. Oh iya. James nama ininya ya. Kalau orang Arab kunyahnya James. Silakan Pak Ego. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Nah, ini sebelahnya Pak Ego. Nah, ini jangan sampai samar nih nyebutnya. Jangan samar ya, salah nyebut nanti gawat. Jadi khofa. Iya, jadi khofa. Nah. Makanya kalau perlu dipanjangin namanya, biar jelas. Iya, dengan harusnya caranya dipanjangkan. Supaya bedanya gimana? Ego. Kan kalau orang yang mulutnya dia nggak ngebuka itu pasti akan samar, Pak. Eko, samar. Nah, kalau supaya bedanya mana? Oh, kasih mat berarti dikasih mat, bacaan dipanjangkan. Eko, baru kan jelas. Oh iya kak tuh, itu kak itu go itu. Ya itu saya yang ini aja, contoh aja ya. Maksudnya ada yang mengucapkan, apalagi yang dengarnya agak rada kupingnya agak bermasalah. Baik, silakan Pak Eko ya. Eko. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Ya, hati-hati huruf ainnya jangan sampai lari, kepecah suaranya. Larinya kemana? Ke hidung. Nasta'in. Sebagian masuk ke pangkal hidung atau khayshum. Ya, mana Pak? Kalau yang ini nih, nasta'in. Nah, kalau masuk, kalau enggak nasta'in, ain. Ya. Artinya jangan sampai menjadi dominan ketika masuk ke rongga hidung, jangan sampai dominan. Bukan berarti Pak, loh, ya namanya ada lubang Pak. Lubang dimanapun kalau nggak masuk air pasti bunyi masuk udara, ya kan? Yang namanya lubang dimanapun pokoknya itu jadi celah air masuk ataupun udara. Makanya bukan berarti terus ain enggak keluar, ada tapi sedikit. Namun sekali lagi yang dilarang adalah jangan sampai menjadi yang dominan. Ainnya malah ada yang cara bacanya seperti itu karena faktor membaca dengan berlebihan, sikap berlebihannya. Ya, jangan dibaca nasta'in. Wah, biar disebut fasih. Iya, disebut fasih, bacaannya ternyata keliru. Iya. Ini mohon maaf saya agak-agak rada pilek Pak. Jadi kebanyakan hurufnya mungkin akan keluar dari hidung. Taib. Kemudian silakan Pak. Harus tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, perhatikan di sini Pak Restu. Ta-nya tipiskan. Nasta.
Bukan nasta'in, nasta'in ta. Ya. Nasta, latihannya. Nasta'in. Ya, karena tadi udah mau buru-buru mau masuk ke huruf ain. Ya. Nasta'in. Ya. Baik. Berikutnya Pak Wahyu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama, kalau tadi nasta'in, tanya ya. Nah, ini juga sama. Ketika mengucapkan na, jangan no. Nanya tebal, jangan na, jangan no. Ya. Iyyaka masalah. Iyyaka na'budu ya, makanya rahangnya turun. Biar secara otomatis ininya ngebuka. Kalau kita malas menariknya, itu tadi bunyi jadi tebal. Na'budu iyyaka na'budu jadi tebal. Iyyaka na'budu. Boleh, silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, baik. Lanjut. Lagi, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ada yang harus dipanjangkan ketika dengan sifatnya. Dipanjangkan, Pak. Nasta. Ya, nasta'in. Na juga sama, tapi panjangannya hanya sebagian saja karena sifat bainiyahnya. Na. Kalau sin agak lebih panjang karena sifat rakhwah atau rikhwahnya. Ya, nasta'in. Baik. Berikutnya ayat ke-6. Perhatikan ayat ke-6. Dengarkan dan ikuti. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sama mimnya kalau tadi kan nasta'in. Kalau ini mustaqim. Ya, usahakan untuk dirapatkan tanpa melekatkan, dalam artian menekan. Usahakan dirapatkan. Kadang kita malas, Pak. Udah capek dengan huruf koknya. Mustaqim. Memang sih secara alamiah nutup, tapi nutupnya yang rapi. Ya, nutup pintunya harus rapi. Mustaqim. Pisah nih, Pak. Dipisah. Panjang ya. Kadang udah masuk duluan. Jadi mimnya ke bawah pas di akhir-akhir. Jangan. Mustaqim. Ya. Jadi jangan sampai tidak merapatkan mulut. Saya ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Silakan Pak Ardi. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi.
ihdinas siratal mustaqim. Ya, mustaqim. Ayo. Ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Berikutnya Pak Faiz. ihdinas Lagi i bukan ihdina. siratal mustaqim. Oke, lagi Pak. ihdinas Ihdi. ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Bukan qim. Mustaqim. Malah bukan apa kayak dialek mustaqim. Ya. Lagi Pak. ihdinas siratal mustaqim. Susah. Ya. ihdinas siratal Nauf. Ya, mulutnya jangan ikut-ikutan. Nauf. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Tolnya mana? Tebalkan. Ya, bukan tol, jalan tol. Tapi po. Ya, lagi. ihdinas siratal mustaqim. Ya, mustaqim. Lagi Pak. ihdinas siratal mustaqim. Baik. Berikutnya. ihdinas siratal mustaqim. Boleh diulang? ihdinas siratal mustaqim. Masih ada sebaran pada huruf so. Jangan disebar nafasnya atau udaranya. Nauf. Jangan nauf. Salah kalau nauf. Jadi menyempit. Nah, menyempitnya ini karena hanya di ujung lidah. Jadi jangan sampai disempitkan dengan mulut. Ihdinas siratal. Lagi. ihdinas siratal mustaqim. Ya, lagi. Mustaqim. Baik. Lanjut Pak Eko. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ada gunnah yang terdengar. Ya, walaupun tadi saya katakan dengan kadar gunnah yang kalau dia sukun. Ketika dia sukun berarti kurang, kadarnya kurang. Ada namanya tingkatan gunnah itu, ada yang sempurna, paling sempurna ini kalau diterjemahkan ya, paling sempurna, kurang, lebih kurang. Jadi akmal yang paling sempurna, kamil sempurna, nakis kurang, angkos lebih kurang. Jadi gitu, tingkatan guna ada 4. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Walaupun ada yang ulama menyebutkannya tingkatannya di sini di mananya sih tingkatan yang sempurna, yang lebih sempurna, yang sempurna. Nah, kalau Syekh Aiman Rusdi Suwaid menyebutkannya ketika gunnah yang paling sempurna ini terjadi pada nun mim yang bertahdid dan gunnah itu gombi gunnah. Pada hukum tajwid idgham bi gunnah. Yang nun ketemu wawu atau tanwin ketemu wawu, ya, huruf-huruf gunnah tahu? Ada tajwid wawu, terus
ya, mim, nun. Atau kita jelasnya yanmu, ya, nun, mim, waw. Jadi kalau didahului dengan huruf yang nun sukun atau nun mati, ataupun bertemu sebelumnya dengan huruf yang berharokat fathah tanwin, kasrah tanwin atau dhammah tanwin, maka dibaca dengan gunnah. Gunnahnya yang paling sempurna. Taib. Lanjut. Silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, mustaqim. Mustaqim. Ya, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, harus latihan. Kita mau latihan ya Pak, pengucapan huruf sha ketika dia sukun ataupun dalam keadaan fathah, ketebalannya sama. Ingat, harus tidak dipengaruhi oleh bibir. Sekali hindari dengan bibir. Nals, so, ihdinal si. Ya, jadi jangan si atau so, ya, tapi so. Jadi yang pengaruh tebalnya ini pangkal lidahnya yang naik. Bukan dengan cara melapatkan bibir sehingga seolah seperti tebal suaranya. Bukan seperti itu. Ya, makhrajnya ya memang harus latihan Pak. Enggak cukup saya sampaikan hari ini terus langsung bisa. Bahkan harus ada proses yang memang kontinu setiap harinya. Nas, coba nas. Sekarang sin dulu ya, sin dulu. Karena satunya makhraj dengan huruf shad. Nas, biar kita tahu nih, oh makhrajnya di mana? Nas, kemudian tebalkan. Nah, seperti itulah, tidak ada perubahan dengan sin. Bedanya ketika dia tebal, baru dinaikkan pangkal lidahnya. Nas. Ya, jadi usahakan bibirnya jangan sampai ikut-ikut. Tahan, bibirnya jangan sampai ikut, refleks. Ya. Nas, memang harus dipanjangkan dulu tadi supaya jelas. Sebenarnya di mana kalau langsung agak susah. Kita panjangkan dulu. Nas. Ya. Nah, itu bedanya seperti itu. Cara mengambil hurufnya. Kalau nggak dilatih ini Pak agak berat. Dan penting di sini menaikkan pangkal lidah pada pada huruf shad. Karena kalau tidak dinaikkan, ihdinas sirata, salah ya. Keliru ini. Yang keluar jadi huruf sin. Ihdinas sirata, sin yang keluar. Dan ini kesalahan yang fatal. Baik, berikutnya dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, baik. Berikutnya ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Oke, stop. Saya potong saja di situ ya. Karena ini panjang. Khawatir banyak yang nggak kuat di sini kalau panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik. Walaupun sebenarnya baiknya utamanya adalah dengan cara melanjutkan, tidak berhenti dalam satu ayat ini. Tapi karena kalau memang terbatasan nafas
memang nggak kuat, udah diulang-ulang berkali-kali tapi nggak kuat, ya sudah ya. Karena kalau di mushaf saya, di Al-Quran saya tidak ada tanda wakaf. Walaupun ingin ada yang sebagian, ada yang berhenti di situ boleh. Ya, ada tanda wakafnya nanti. Ada mungkin yang ada tanda wakafnya dikasih perjelas lam alif. Nah, iya. Artinya memang sebenarnya baiknya utamanya diucapkan dalam satu ayat, satu nafas, satu ayat. Karena memang karena di sini juga memang perbedaan ulama dalam memahami atau memberikan penjelasan. Taib, saya ulangi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yo, jangan sampai memantul. An'amta. Bukan nunnya doang, mimnya juga. An'amta. Tapi seringnya nunnya yang memantul. An'amta. Ya. Ya. Silakan Pak Ardi. Ya, lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tebal nih. An'am. Jangan an'amta. Jangan tebal. Ulangi. Siratal ladzina an'amta. An'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, berikutnya. Dah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lagi. An'am. Ada namanya sifat bainiyah pada huruf nun. Dipanjangkan sebagian. Sebatas mengambil gunnahnya. An'amta. Nah, ini kalau tingkatannya tingkat nun sukun di sini dengan tingkat yang kurang gunnahnya. Kamu harus tetap dilafalkan gunnahnya, diucapkan gunnahnya. Ulangi, Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, masih terbawa ya, ada sedikit gunnahnya, pantulannya yang terdengar pada huruf nun tadi. An'amta. Kalau nggak bisa cepat dulu, pelan dulu temponya, agak diperlambat. An'amta. Tapi dalam satu nafas ya, jangan ngambil nafas lagi. An'amta. Kalau udah bisa dipercepat. An'amta. Jadi jangan sampai memantul, karena nun bukan huruf qalqalah, bukan huruf yang mempunyai sifat qalqalah. Baik, selanjutnya Pak Eko. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, lagi Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, siratal ladzi, the. Ya, lagi. Ya, ulangi, baris tuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, lanjut. Siratal ladzina an'amta. Mantul.
Baik, ditarik ya Pak. Nah, artinya jangan artinya ditarik di sini maksudnya tarik remnya, tapi itu dia kalau motornya cakram dua-duanya mental dia. Jungkir balik kan. Ya, makanya enakan motor satu cakram, satu tromol. Ya, an'amta. Jadi di apa namanya berhentinya perlahan. Ya, berhentinya secara perlahan. Nah, baru. Nah, kalau ini atau kalau biasa Pak Faiz kalau lagi ngebut motor tadi sambil ngocok. Udah kencengan nih karena motornya cakram dua-duanya digituin. Ya, kalau nggak gitu kan jungkel ya. Kalau tromol masih enak, ada tromolnya ngebandingin, ngimbanginnya ya. Sering Pak di sini, karena memang enaknya begitu sih, dipantul-pantulkan. An'amta. Kalau ditahan itu kayaknya ada yang ganjil gitu. An'amta. Ya, sebenarnya karena nggak biasa kitanya, nggak biasa menahan. Ya, ya kalau misalnya ini deh. Antum nyebut makan, bisa nggak? Makan. Bukan makan. Ayo kita makan. Kan harusnya seperti itu ya? Seperti itu kan? Tapi itu N Pak, N. Bisa lah kalau N. Kan bukan nun. Kalau nun kan naik. Kalau dia lepas tadi akhirnya memantul. Nah, kayak pelan-pelan pakai tromol. Ya, pakai rem tromol. Gitu. Ngeremnya pelan-pelan. Amta. Ya. Emang enaknya dijatuhin. Enaknya. Itulah si lidah. Pengennya maunya nyaman. Tapi nggak mikirin aman nggak. Kenapa bisa susah? Mungkin ini kali Ustaz, belum bisa sama ain masih tenggorokan kali ya. Ain ya, iya, karena penggabungan dari antara tenggorokan kan jauh nih. Si ain huruf tenggorokan, sedangkan nun dekat bibir, jauh dong. Nah, jauh. Nah, ketika jauh ini dia ngelepasnya jadi kaget. Nah, enaknya gitu, harusnya kan gitu. Ya. Tapi kalau enak loh. Capek Pak, dari tenggorokan lari ke sini dia, jauh. Akhirnya gedebrukin aja gitu kan. Iya, gedebrukin aja. Ya, banyak orang habis lari maraton, dia kecapean udah langsung nggak jalan dulu, udah langsung nyungsepin aja, saking capeknya. Ya, jadi usahakan jangan sampai keluar memantul. Silakan. Terus udah gitu ngajak-ngajak mim lagi. An'amta. Padahal tadi udah deket nih, nun sama mimnya deket di sini. Ya kan? Ayo, silakan. Nah, alhamdulillah bisa. Ya, bagus. Nanti di rumah nyobain. Iya, nyakremnya ganti ya. Oh iya betul. Abu Budi silakan. Nah ini am semua. Nah, sip. Ulangi Pak. Ya, kalau Pak Budi pengennya nge-track mulu dia. Nggak bisa pelan, mau yang ngebut.
Siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim. Jangan alaihim. Ya, alaihim. Jangan alai, salah. Alai. Jadi benar-benar si lidah tengahnya itu naik ketika dia ya. Karena jatuhnya itu kasroh, Pak. Taib. Berikutnya ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang sering terjadi ucapan ayat ini, pertama di kata maghdubi, memantul huruf ghainnya, bukan huruf qalqalah itu, Pak, huruf ghain. Ya, ghainnya memantul menjadi qalqalah, maghdubi. Ya, ghairil maghdubi. Enak aja. Ntar giliran ada huruf qalqalah, huruf qalqalahnya nggak dipantulkan. Sering begitu, Pak. Yang qalqalahnya, huruf qalqalah beneran qalqalahnya, tapi nggak dipraktekin, tidak diamalkan. Tapi yang bukan qalqalah malah diqalqalahkan. Maghdubi, makanya ada sifat rikhwah atau rakhwah, sifat yang memiliki lawan. Rakhwah, jadi dipanjangkan aliran bunyinya. Ghairil maghdubi. Ya. Terus kemudian yang kesalahan yang kedua sering terjadi di ayat ini, itu ketika pengucapan dhalin. Malas, Pak. Lamnya tidak ditasdid kan. Harusnya bagaimana? Dhalin. Bagus lagi ditinggikan. Dhalin. Malas, Pak, si lidahnya malas. Dolin, amin, udah. Waladdallin. Ya, ini salah. Jadi ngurangin satu huruf lam sukun. Harusnya lam sukun dulu. Di mana Pak makhrajnya huruf lam? Ya, di belakangnya huruf ra, naik lagi di atas, di langit-langit, tapi bukan di gusi. Dal, iya, dal. Kayak gitu Pak latihannya nanti untuk memastikan lam tahdidnya terucap dengan benar. Dhalin. Nggak apa-apa, putus dulu. Nanti kalau sudah terbiasa baru tidak seperti itu. Jedanya tidak perlu jeda. Dhalin. Karena memang ada sifat ketika lam sukun, ketika dia harus dialirkan bunyinya dengan bunyi bainiyah, sifat bainiyahnya. Dhalin. Ya, silakan Pak Ardi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Boleh diulang, Pak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Ya, baik, bagus. Lanjut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini fokusnya Pak Faiz cuma di dolinnya. Ya apa enggak? Iya, dia yang sini-sininya ghairil maghdubi alaihimnya diabaikan. Yang penting gue dolinnya aja. Ya, kelihatan bacanya. Makanya akhirnya tidak sempurna bacanya. Sebelum saya ulangin, tadi saya sempat ngobrol sama Pak ini ya, huruf lamnya itu waladdallin itu ditahan dulu atau Panjang dulu. Baru lam. lam? Dol. Tahan. Iya. Ditahan dulu. Tahan dengan sifat bainiyahnya. Doli. Ya. Tahan dengan sifat bainiyahnya. Mengalir bunyi yang sebagian saja. Ya. Dhalin. Jadi untuk membedakan di sana ada huruf lam sukun loh. Kalau kita dhalin kan tidak ada. Ya, tidak ada proses merapatkan lam, langsung kasroh. Dhalin. Harusnya dhalin. Bahkan ada yang cara dibaca ditinggikan lebih untuk membedakan lagi. Ya, dia dhalin. Ya, baik, silakan. Ghairil maghdubi. Jangan sampai ada nafas. Bukan ghairil, salah. Karena gha sifatnya jahar, bukan hamas. Tidak ada yang nafas yang teralir. Ghairil. Ayo. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Waladdallin. Ayo. Waladdallin. Ya, boleh seperti itu. Atau untuk lebih beda lagi ditinggikan. Dhalin. Ya, silakan Pak Faiz lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, lanjut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, sekali lagi untuk huruf dha, ketika dia baik dia dalam keadaan sukun ataupun dalam keadaan berharokat sama saja. Artinya dia mempunyai sifat isti'la tebal dan sifat itbaq. Masih ingat ya? Sifat itbaq, suara yang mengumpul di dalam mulut. Walau, jadi nggak sampai keluar. Walau. Tebal dan akhirnya makanya disebut ba itu aja salah satu huruf yang paling tebal, yang so bo po vo, so bo po vo, so bo po vo. Itu huruf yang 4 huruf tersebut huruf yang paling tebal di antara huruf-huruf hijaiyah. Di antara ada huruf qa, kha, ya. Baik. Jadi dibaca walau. Jadi sama, jangan walau do. Do-nya beda. Jangan langsung dilepas. Walau. Ayo ulangi Pak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya.
waladdallin. Ya, baik, lanjut Pak Eko. ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, baik, lanjut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, baik, lanjut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, sering Mbak, walab. Jadi apa Pak bunyinya? Walab ba, karena bibirnya dirapatin. Walab, bukan huruf dot yang keluar, huruf ba. Walab baru do. Walab dolin. Ini sering terjadi Pak. Ya, karena mungkin nggak tahu hurufnya, dia terus nggak pernah ini, akhirnya bacanya seperti itu. Walau, makanya nggak ada hubungannya huruf dot dengan huruf bibir. Lagi Pak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, baik, lanjut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, ada pantulannya Pak Budi. Mag, jangan mag. Lagi. Ghairil. Ghairil maghdubi. Nah, ini mantul tuh. Hilangkan Pak Budi. Maghdubi, mag. Nah, itu dihilangkan. Maghdubi. Ghairil maghdubi Ya. alaihim waladdallin. Ya. Buat ngilangin pantulan direm pakem. Mag. Maghdubi. Ya, lagi Pak. Ghairil mag bu. Lagi. Ya, taib. Nanti perhatikan di sini ya Pak ya, huruf ghainnya jangan sampai memantul. Taib. Sampai di sini dulu ya. Alhamdulillah untuk surat Al-Fatihah kita coba sudah perhatikan, tapi nanti saya harapkan di kesempatan berikutnya saya akan coba tes satu-satu ya dari ayat di surat Al-Fatihah ini dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Nanti ada proses apa namanya murojaah nggak di rumah gitu. Karena kalau nggak murojaah terus terang Pak, ngebalik lagi nol, lidah kita tuh bahkan balik lagi ke nol. Jadi sama seolah-olah kayak nggak belajar gitu. Jadi harapan saya apa yang didapat ya di kesempatan hari ini, setiap kesempatannya walaupun tidak banyak, tapi bisa dipraktekkan secara kontinu, bukan hanya di sini saja, tapi di rumah pun. Aduh, tadi kayaknya salah nih, nggak begini ngucapinnya. Tadi penjelasan Pak Ustadz, boleh nanti lupa nih misalnya, udah ini direkam ya Pak Ardi ya. Jadi bisa diputar lagi seperti apa dalam mengucapkan huruf demi huruf yang ada di surah-surah yang ada di Al-Quran. Jadi mudah-mudahan kedepannya harapan saya bacaan kita tuh yang namanya belajar harus ada perbaikan. Jangan belajar gak belajar sama aja. Padahal dinyatakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu sama nggak? Beda ya. Makanya kalau orang yang dia belajar mencari ilmu kemudian tidak beramal, nah ini yang sayang, jadi tidak manfaat apa yang dipelajari. Itu saja dari saya sebelum saya tutup. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Pak Wahyu, Pak Eko, Pak Ego, ini Eko Ego. Satu gang lah. Oh, satu gang. Ya harus berarti benar jelas-jelas tuh nyebutnya, jangan sampai salah. Apalagi nyebutnya dari jauh, kejauhan. Iya, lagi di jalan kerja bakti. Waalaikumsalam, Pak Eko. Dengar Pak Eko, woi.
Iya, yang ngomongnya juga ngomongnya nggak jelas gitu kan. Samar khofa tadi. Iya. Baik. Silakan. Ada? Kalau nggak ada kita akhiri dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma. Ayo, jadi. Subhanakallahumma. Jangan subhanakallahumma. Samar kan. Humma. Jangan umma. Lagi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Boleh anta atau ant. Ya kalau disukun ant. Ya, jangan dihilangin an. Saya ikutin Pak Ustadz, dengernya an doang. Pak Ustadznya disalahin. Yang harus ada an. Jangan an doang. Kalau an taknya hilang. Lagi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena kalau kita waqaf nggak boleh dibaca anta. Ya tadi bacanya berhenti kan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ngambil apa lagi? Astaghfiruka wa atubu ilaik. Enggak boleh. Berarti waqaf di sana wajib sukun berarti an. Ya. Ada? Iya, ke arahin makhrajnya aja, Pak. Ant. Ant. Nanti akan secara otomatis ada udara yang sedikit keluar. Ant. Karena tak di sana ada sifat hamas. Hamas dan sifat syiddah. Dikuatkannya dengan syiddahnya ant. Utamanya bagaimana ketika ketemu hamas dengan syiddah, kuatkan dulu ant. 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 Baru nafasnya keluarkan. Ant. 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 Ya. Jadi jangan dihilangkan an, dengarnya an. Ya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.